semua statement Damian Lillard sekarang itu terlihat dirancang untuk membuat dia terlihat berbeda dengan bintang-bintang yang cabut ke tim lebih lain, gede. Misalnya dia bilang, KD, gue sampai kapanpun nggak mau gabung sama Warriors. Gitu. It's to say bahwa dia tuh dan statement itu abis itu berlanjut dengan yang Kevin Durant yang dia bilang kalau gue Kevin Durant di situasi itu gue gak akan pindah ke Warriors gitu loh. Jadi itu untuk mengindikasikan ini tuh bukan perkara gue mau gabung terus menang mudah kayak bintang-bintang yang lain. Enggak, I just want a chance to win. What up? You're now watching the most valuable basketball podcast in Indonesia, Box Out, episode ke-8 di YouTube bareng gue Raditya Alif dan Bindra Pradika. Ini kita di saat take kurang lebih ada 1,5 bulan lagi sebelum NBA dimulai. Nah ya. Jadi kalau kita hitung dari free agency dibuka sampai sekarang, ini udah mulai masuk ke apa yang disebut dengan slow news season. Jadi biasanya free agency di musim-musim kayak gini nih, udah ada 2 jenis. Either pemain yang role player yang kayaknya gak terlalu penting buat dibahas, sama kok si ini masuk ke sini gitu loh. Kayak pemain-pemain yang lu gak ngelihat lah pergerakannya. Dan tentu saja kontinuasi dari urusan-urusan free agency yang masih nih belum beres nih. Walaupun menurut gua ada a good reason kenapa itu belum beres. But let's start with the headlines. Yang pertama, the Philadelphia Sixers, dalam berita yang tidak ada hubungannya dengan James Harden, mungkin telah memutuskan untuk nge-sign Kelly Oubre, Tsunami Papi. Yang ini posisinya wing, musim lalu main di Charlotte Hornets. So what is your initial thoughts on this, B? Apakah ini a good addition? Mungkin apakah ada korelasinya dengan James Harden? Drop it out, man. I like it. You like it? You like it a lot or you just like it a bit? Karena dengan kasih gue temperature dong. Dengan Harden nggak mau main, mereka butuh scoring punch. Karena I think what's interesting dari Kelly Oubre Jr. itu sendiri adalah dia tahun lalu cukup sebagai volume scorer terus cukup oke. And I think in the year before when he was in Golden State, he's also playing well. Jadi he knows like Nick Nurse ini, dia juga kalau lihat dari tahun lalu, Nick Nurse kan sekarang pelatihnya Philadelphia 76ers. Nick Nurse. Yeah. Dia itu menggunakan OG Anunoby, dia menggunakan Scottie Barnes in a unique way. Ya itu, coba dijelaskan. Wing yang suka bawa bola dan juga create, dan defensively juga very interesting. Karena sebentar. Tapi kan Kelly Oubre itu profilnya agak beda kan sama OG dan Scottie Barnes. Similar. Sama Scottie mungkin agak beda. Does he handle the ball that much? Enggak, tapi sama OG mirip. Sama OG. Karena dari segi length, Tulen. Dan defensively, I mean, if he can provide what OG provided for him di Toronto, I think it gives them another deal. Karena lu punya PJ Tucker, lu punya Jaden McDaniels, lu punya Jaden apa Jalen? One of those. And then lu punya Kelly Oubre. It's a very deep wing rotation. Dan itu yang disukain sama Nick Nurse juga kan waktu di Raptors adalah pakai wing sebanyak mungkin. I got some numbers on offense tapi kalau defense tukeran role. Iya, sekarang gue yang jadi si data dan enggak coba secara defensif emang he's oke banget. Enggak. But gitu. he's long dan dia itu profilnya opportunistic. Jadi dia opportunistic. Jadi dia itu sering gambling on passing lanes. And I think dengan pressure yang bisa lu berikan di point of attack, dengan lu punya D'Anthony Melton, dengan lu punya PJ Tucker yang pegang bola itu, kalau ke pressure kan passingnya pasti nggak akan sebagus ketika lu tidak dijaga dengan baik. Nah kalau dia itu tahun lalu waktu main bareng Dennis Smith Jr. Di Hornets, one of the best perimeter defenders di NBA tahun lalu, itu banyak stealsnya tuh. He got quite a lot of steals from those kind of situations. And I think kalau misalnya again Nick Nurse dia suka main aggressive defense, I think this is like the right weapon for him. Gue sebenarnya cukup kaget sih, agak cukup lama Sixers itu nge-sign si Kelly Oubre Jr. Karena dia kan quite free agency cukup lama ya nunggunya gitu. Dan I think ada sedikit dampak dari si Clippers dan Sixers ini kan ngobrolin masalah trade James Harden. Dan mungkin mereka nggak mau terlalu cepat pulling the trigger untuk memberikan kontrak ke Oubre. But anyways now it's a done deal karena the trade talks between Clippers sama Sixers juga udah mati.
Ditunda bahasanya. But I really like this edition sih. Ini mungkin bisa disebut kalau dari sudut pandang gue ya, it's low risk high reward. Kontraknya juga nggak terlalu mahal. Nah, apa namanya kalau kita lihat stats soal ini kan pasti as a wing ekspektasi pertama is becoming a 3&D kan. Nah, it could be better. Tapi angka menunjukkan he's almost 40% dari corner, ya, essential. Cuma 32% 3-point catch and shoot. Ya, apa namanya, only 36%, not bad lah for wide open threes. So, ya, oke lah. I think this is where context can be put a bit. Karena tahun lalu those numbers itu kan ketika dia mendapatkan passing dari offensive creator yang tidak LaMelo was out for almost 80%. So you're assuming siapa? Tyrese Maxey and James Harden. Enggak, Maxey and Joel Embiid karena Embiid kan selalu suka kick out karena dia selalu di double team kan. I think the quality of the shots, kualitas tembakan yang akan dimiliki oleh Kelly Oubre Jr. di Sixers itu akan jauh lebih bagus daripada ketika di Hornets. Okay, well tadi kan yang terakhir tuh wide open ya. Yeah. So I don't know. Should be the same. Jadi harusnya ya. Cuma mungkin profil sebagai catch and shoot kalau nggak salah he's like 11th in touches per second per touch. Jadi sebenarnya emang dia suka gitu loh, tangkap shoot gitu loh. So, yeah, I think it's decent lah. Apakah ini moves the needle? Enggak, tapi nice to have aja. Yeah, and I think nice to have. Cuma ada satu statistik yang bukan statistik sih, satu kebetulan yang kurang baik kalau ngomongin si Kelly Oubre. Biasanya tim yang dia tinggal tuh ke final. Charlotte Hornets will go to the finals. We never know gitu kan. Oh enggak, gue tahu. Kan Michael Jordan udah gak ada kan. Ini long term play-nya Sixers. Gimana, Pak? Tahun depan dilepas. Jadi di tahun depan Sixers ke final. Oh, jadi mesti nunggu setahun lagi gitu ya. Lagi-lagi ada proses kecil. Dalam hari ini playing checkers. Gue punya satu lagi fun fact. Ini gue nemu random. Ini gak penting tapi ini dalam konteks dengan Harden. Apparently bininya Kelly Oubre namanya Shy. Itu model Instagram. Itu dulu salah satu gocekannya Harden di Arizona. Jadi James Harden nih si penjahat kelamin ini di semua kota nih kayaknya tuh punya gocekan. Ya iyalah ya kalau di atas strip club mungkin dia punya kayak Nochan, nomor cantik gitu ya buat James Harden. Nah ini konon Shai ini salah satu. Kalau dia ke Arizona nih, that means kalau dia ya udah lawan timnya Kelly Oubre. Ini bininya udah nikah. Udah jadi bininya. Mereka tuh pacaran tuh nikah waktu pandemi kan. Apakah ini Daryl Morey itu kayak makanya kan mungkin itu taktik untuk mengusir James. Karena gini, di berita yang gue baca, like, ini sebenarnya beritanya based on a DM, so it could bisa aja nggak kredibel, but let's assume that it is. Ya, katanya ketika Harden ke Arizona dia menemukan si Shai ini udah nikah sama Kelly Oubre, dia tuh udah bikin party, dia batalin langsung. Karena bete gitu. Ada bete. Oh, oke. Karena bete. Oke. Anyway, yeah, that's. Menurut gue kalau itu A+ move itu. Karena impactnya bukan cuma on the court, bukan cuma masalah jinx ke tahun depannya lagi, masalahnya untuk mengusir your most problematic player. Jadi ada 3 layers. Jadi rewardnya lebih tinggi lagi. Hebat. Itu kan Jim-Harden bilang Daryl Morey is a liar ya. Ini pasti nanti Daryl Morey is a fucker, man. Dia pasti bakal kayak gitu aja. Oke. Tuh kan emang beda kalau gue yang buka laptop. Anyway, kita pindah ke Warriors ya. Ini juga sebuah signing yang bikin gue ngikik ya. Karena tapi belum pasti loh. Oh iya, enggak. Jadi gini, di saat podcastnya diambil, ya katanya udah interview 2 hari. Next stepnya adalah workout bareng Draymond Green dan Chris Paul. Ya nggak tahu gue tuh kayak agak pasti waktu workoutnya bisa kong kali kong lah gitu ya. Tapi let's just assume dia bergabung. Ya. Dwight Howard ya, jagoan Taoyuan Leopards. I got the stats man dari Liga Taiwan. Please. Yeah, in 34.9 minutes per game, rata-ratanya 23,2 poin. Dominate. Field goalnya 57% ya, like a center ya. Tukang cebok. 3-pointnya 22%, but he tried. Jadi ya overall sebuah bintang dominan ya. Kan dia bilang kalau nggak diajak ke tim Olimpiade, dia bakal main buat Taiwan, ya. And then he's gonna score like 85. Gitu. But anyway, gimana nih jagoan Taoyuan Lions? Leopards berangkat ke Warriors. What do you see, man? It's a good fit. Gue sih ngerasa
they need size. Let's start at that. Tapi is he the correct size? Menurut gua susah ya ngeproyeksi orang main di liga Taiwan tuh. Untuk 10 menit per game, I think it's nice. Karena menurut gue gini, yang menarik adalah gini, ketika lu Warriors kan agak unik sekarang, karena mereka itu punya point guard pelapis Steph yang benar-benar pelapis Steph. Ada di belakang lo kan? Cuman, gila. Di-update nih berarti nih bajunya nih. Harus gue tempel. Sama baju nanti minta di Photoshop aja kali. Terus. Anyways, kalau dari dulu kan dari zaman Steph itu kan main bareng sama Monta Ellis, sama Sean Livingston. Itu kan bukan pure pick and roll point guard. With CP3 on board, I think it's time Kerr juga harus punya senjata screener atau senjata di skema pick and roll yang bisa roll dan menghasilkan threat yang bagus gitu. That's why I think getting Dwight is the right size from my point of view. Tapi mungkin cuma buat 10 to 15 minutes a game. Yang gue takutin cuma satu sih. But I think this is some problem yang udah nggak menjadi problem yang sekarang dimiliki Dwight. It's the ego. Kayaknya udah nggak ada itu. But still, you're in a room sama Draymond Green and CP3. Kita tahu kan kalau Dwight itu kan udah kayak quote unquote menjadi teammate yang positif setelah sama LeBron sama AD di bubble sama JaVale McGee. Jadi lu gak percaya sama kepemimpinan Chris Paul di situ untuk Tapi terus setelah gue pikir-pikir dia udah pernah bareng seruangan sama LeBron dan Rajon Rondo sih. So I think I won't. Gue tarik kembali deh. Jadi nggak masalah. Kalau sama Chris Paul di Olimpiade kan udah pernah di Beijing 2008 kan. Iya, but still. Nah itu satu gitu ya. Kedua ini kan adalah lagi-lagi realisasi walaupun bukan di Lakers ya. Mimpi Kobe Bryant, almarhum Kobe Bryant dulu. Bermain dengan Chris Paul dan dengan Dwight Howard kan. Man. Gitu. But I can understand the logic ya. Makes sense. Flexibility. Kalau ngomongin soal kebutuhan nih Warriors, it's really about getting big. Kasian Kevon Looney. Ya. Dan kalau ngomongin siapa musuh terkuat juara bertahan Nikola Jokic, they need another big body to stop Jokic ya. I mean, mungkin you can try to drag him out, play pick and roll segala, tapi lo ngelihat line-up-nya susah kalau satu tim itu nggak punya big body. Dan kalau kita berkaca ke Lakers in the bubble tahun 2020, itu peran Dwight Howard cukup krusial dalam memacetkan Nikola Jokic. It's not AD, it was actually Dwight dengan role hanya main sekitar 10 menit gitu, just making it physical gitu. And I mean, if you say like that, sekarang kalau misalnya emang Jokic mau repeat, he has to go through Golden State yang punya Looney and Dwight, plus punya Draymond coming off ball situation. Okay, now here's the question ya. Lo udah agak nge-imply arah lo kemana, tapi gue cuma pengen konfirmasi. Menghadapi Nikola Jokic in the Western Conference, tim mana yang punya lineup center paling bagus? Okay. As of right now. Paling deep ya? Iya, yang kayaknya lo ngelihat rosternya ini yang paling kuat bisa ngadapin Jokic. So obviously we got the Lakers. AD, Hachimura sebenarnya lebih keempat, tapi yang dia ngejagain Jokic di finals. They got Jackson Hayes, kemudian Christian Wood. So that's the core. Tapi Christian Wood on defense. Christian Wood kalau defense is toothpick dari kayu yang lo bilang tadi. Gitu. Kayaknya gue di antara itu gue tuh agak leaning on Timberwolves. Gobert. Gobert, Cat. I mean, you can if you talk size, you can throw size at him. So I think it's kalau misalnya Timberwolves tuh siapa yang the Grizzlies. Karena you got Adams, JJJ sama Tillman kan. Oke. Pertanyaan gue lebih ke dua tim tadi. Ujung-ujungnya akan ketemu. Oh, mungkin di first round ya justru bisa aja. I mean, like the West is wide open. Okay. That's good. Timberwolves sama Grizzlies. Tapi nggak tahu ya, stok gua sama JJJ itu agak turun gitu ya. I think he's still good. If he has Steven Adams di sebelahnya dia, I think he's still okay. Berarti kalau lu ngomongin Timberwolves, that's Rudy Gobert dan Cat. Naz Reid. And then you have the other McDaniels yang gua nggak tahu Jaden apa Jalen coming off the weak side. How did they play against Jokic? Nggak ketemu di playoffs. Ada yang cedera ya? Ketemunya sama Grizzlies tau gue. No, Timberwolves ketemu Nuggets. Oh iya benar. Itu tahun lalu yang ketemu Grizzlies. Sorry. You know what? They did not fare too well karena. You know what? Gue akan agak leaning ke Warriors. Okay, that's interesting.
Simply because kayaknya kalau dari segi di atas kertas, lo lihat pemainnya aja nih, gua nih gede-gedenya nih, lo akan bilang oh ini harusnya bisa nge-stop Jokic, ya? Yeah, Warriors. No. Yang lo sebut tadi Timberwolves sama Grizzlies. Yeah, I think But Timberwolves. Draymond's IQ, that's what I'm taking here, bro. Tapi kalau nggak salah ya, I think I forgot but we can tweet right after this. Gue bisa research dikit. Tapi I think Jokic's numbers itu kalau nggak salah paling jelek itu justru pas lawan Timberwolves. Dan itu with Jaden McDaniels nggak main karena tangannya patah. Dia ronjok. Well, apakah Jaden McDaniels? I mean he will help. Karena kan if McDaniels di ada main, itu pasti pergerakan dia kan benar-benar ini kan kayak weak side rim protect, weak side helper yang sangat baik lah ya. Dan kalau misalnya dia itu main, the other guys around Jokic won't have like a clear path around the cuts. So I mean, tapi to your point, Draymond's IQ. Jadi ini dua what if ya. You're going with on paper personilnya Timberwolves buat lo. I'm still 3 atau 4 pemain yang apa lagi poinnya yang mau main? Gue I think coba I'm trying to gue defensive Timberwolves dulu, oke. Iya, gue udah ke Warriors I think. Lebih ke kalau gue tuh proven good saja sebenarnya. Iya. Walaupun question marknya sebenarnya lebih ke Dwight Howard. How is he gonna fare setelah setahun main di Taiwan sebenarnya. Tapi gue I'm picking that based on the assumption Draymond gets back to his very best. Ya, walaupun tetap dia akan susah ketika ngejaga the likes of Jokic atau Embiid karena size, he always gives a good fight. Ya, dia selalu bisa ngerepotin, at least bikin lawannya mikir lah. Ya, kemudian you have Kevon who is a hustler. Hustler, yeah. Dan Dwight yang hanya harus main 10 menit just making it capek buat si Jokic gitu. So that's my point. I think it's proven good sama experience itu kenapa gue lebih leaning ke Warriors. Timberwolves, yeah, I think it's still just kind of the sheer Gobert. Rudy Gobert. Lebih kayak apa ya? Dia itu, I mean if he plays well, right? Yeah, but you know that story kan yang Nikola Jokic ngomong I scored 40 on you, bro. Yeah. I mean like you still think Gobert? I mean I think with Go masih leaning towards if they have like Jaden McDaniels healthy, they could have make it more interesting. One thing about the Warriors ini adalah kayak so stopping Jokic needs like bukan cuma the big man doang, the schemes and the ones yang menjaga si perimeter player Jamal Murray, KCP itu kan akan menjadi sebuah pertanyaan kan. And I think mungkin the Timberwolves punya lebih banyak elemen situ dibanding Warriors. Ini yang menarik karena dengan lo mention juga Jamal Murray ya. It's like saying this. Stopping Jokic and facing Jokic itu dua hal yang berbeda. Iya gak sih? Karena fakta bahwa dia bukan cuma center paling dominan tapi center yang paling team oriented. Yes, dan kebetulan punya number 2 yang very complementary. Ya, interesting point. Anyway, buat yang lagi nonton coba sound off aja ke kita ya. Menurut lo siapa di Western Conference yang paling punya big man untuk bisa menghentikan Nikola Jokic. Nah, kita masih stay di wilayah barat. Ini ada satu lagi masalah yang belum habis-habis ya. The Damian Lillard situation. Ya, at the moment masih belum di trade sama Portland ke Miami Heat. Dia bilang mau ke Miami Heat. Situasinya as we know, dia baru aja belum lama ini extension, masih ada 3-4 tahun di kontraknya. So, gimana lo ngeliat perkembangan situasi ini? Siapa yang lo berubah nggak dalam melihat siapa yang salah di sini? Gue belum tahu. Waktu itu apa? Gue sih waktu itu agak pro ke pemain, tapi kalau lo gimana? Like, menurut gue ini sebenarnya sangat tergantung sama sudut pandang sih. Menurut gue udah nggak sehat sih level sekarang. It was kalau kemarin tuh gue kira my analysis was just ini nungguin Jaime Jaquez bisa ditukar aja karena kan baru di draft, baru sign kontrak, jadi dia ini pemain Miami ya. Pemain Miami. Yeah. Dia itu menjadi salah satu piece. 30 hari ya, belum boleh 30 hari. Jadi salah satu piece yang kita kadang-kadang kan akan di trade ke Portland untuk mendatangkan Dame, tapi dia karena baru sign kontrak sejak di draft rookie year-nya, jadi 30 hari harus nunggu sebelum bisa di trade lagi. Dan itu menurut gua it should be like harusnya ini pas sekarang nih 30 harian kan.
Tapi dia tidak kunjung ini karena menurut gue it's just udah menjadi itu udah gak sehat sih. Kayak dua-duanya sok-sok bluffing, sok-sok punya leverage. Dan I think malah jadi banyak tim lain yang oh jangan-jangan gue punya kesempatan nih. So I think this is now an unhealthy and it's still the fault of the Blazers sih kalau gue. Kalau gue sih ngelihatnya gini ya, dua-duanya tuh salah. Ya, gue sangat bersimpati dengan Damian Lillard ya. Oke. Ya, tapi harus diakui dia tuh ada sedikit kenaifan ya. Dan itu sebenarnya nggak bisa purely dibilang salah dia, cuman kedepannya nih bagaimana dia diperlakukan akan menciptakan presiden bagaimana kita semua tuh memandang, oh ya emang bener NBA itu bisnis. Gitu bukan permasalahan. I think loyalty, how we appreciate that bakal turun karena kita udah melihat bagaimana sebuah loyalitas bisa dihargai seperti ini sama si Portland gitu. Ya. Portland salah dalam 11 tahun tidak pernah ngebangun tim yang bagus buat dia. Right? Damian Lillard salah dalam tidak meminta no trade clause. Kayak dia harusnya he should have gotten a better offer ya. Harusnya dia harusnya dia bukan sama Aaron Goodwin. Sama siapa? Sama Creathlete Sport Group dong. Sama Bung Ivan harusnya dijagain nanti semuanya klausulnya gitu. Shout out buat Ivan. Cuman cuman nggak tahu ya apa yang dikatakan di dalam obrolan dia sama owner dan GM Portland. Maybe he was assured ada perpanjangan, ada kita bakal datengin veteran, tapi ketika yang di-extend pertama Jeremy Grant for berapa juta, dan kemudian indikasinya Scoot di keep, ya bisa dimengerti lah kok kayak gini nih gitu loh. Cuman di satu sisi emang kita juga bisa bilang gitu, lu naif gitu loh. Kenapa lu nggak masukin klausul demikian rupa ke dalam kontrak lo? Intinya he is being punished karena dia tuh nggak suzon sama Portland sebenarnya, gitu. Nah, the way I see it, apa yang terjadi sekarang, gue yakin di balik layar Portland tuh masih nyari trade partner pasti. Karena dia punya hak untuk tidak puas dengan penawaran yang dikasih, gitu. Dan mungkin situasinya adalah ya dia belum menemukan penawaran yang oke, gitu loh. Yang menarik itu apa? Is what Damian Lillard is trying to do right now. Menurut gue dia tidak perlu ngelakuin ini sebegitunya. Kemarin dia nongol di sebuah podcast dan dia ngomong semua statement Damian Lillard sekarang itu terlihat dirancang untuk membuat dia terlihat berbeda dengan bintang-bintang yang cabut ke tim lebih gede. Misalnya dia bilang, gue sampai kapanpun nggak mau gabung sama Warriors. Gitu. It's to say bahwa dia tuh dan statement itu abis itu berlanjut dengan yang Kevin Durant yang dia bilang kalau gue Kevin Durant di situasi itu gue gak akan pindah ke Warriors gitu loh. Jadi itu untuk mengindikasikan ini tuh bukan perkara gue mau gabung terus menang mudah kayak bintang-bintang yang lain. Enggak, I just want a chance to win. Gitu loh. Jadi dan fair game menurut gue that's the right move to do gitu. Jadi bagi gue sekarang ya stalemate sampai ujung-ujungnya si Portland ngerasa emang gak ada better offer dari tim lain. At some point ya bakal dilepas. Tapi they have the right to not. Kalau emang belum dapat tawaran yang bagus dari Miami sekalipun, kalaupun ujung-ujungnya mereka mau ke Miami, it's okay. Ya. And I think that's gitu loh. Where menurut gue ya kedepannya bisa di pembelajaran ada dua sih. Kayak satu yang tadi lu bilang, kalau lu seorang superstar harusnya lu tuh minta no trade clause kan. Apalagi kalau udah di atas 30 plus tahun lah. 30 plus tahun dan lu bermain di, gua sekarang ini merubah ya, lu bermain di non glamorous market. So bukan big market. Karena ada aja yang kayak big market atau big market. Like Portland tuh di state Washington kan. Itu is a really huge basketball community dan market. Tapi tetap aja no one wants to go there karena gak glamorous gitu. Miami glamorous banget, ya kan? South Beach, the clubs. So basically kalau lu superstar yang main di non glamorous markets, itu lu harus ya jangan, kadang-kadang lu mikir lah kayak ini juga sebuah kesalahan, bukan kesalahan juga sih karena situasi kayak gini dibuat gini. Lu superstar, lu kontrak extension yang tadi lu bilang tadi masih sisa 3 tahun itu kan. Kalau lu sign sama tim lain, lu nggak bisa dapat uang sebanyak itu. Menurut gue I think kalau emang lu mau menang ya lu harus
ya lu harus pindahnya pas free agency gitu loh. Kalau lu nggak bisa negotiate no trade clause, lu harus pindah di free agency dan lu harus minta duit lebih kecil. Atau sign and trade. Tapi kalau sign and trade juga kan harus kong kali kong dulu. Kong kali kong juga kan. Itu kan. Jadi ya emang if you wanna win something, kalau lu mau sesuatu yang lu pengenin gitu ya, lu yang terjadi, lu harus rela berkorban dong. Dan menurut gua Damian Lillard di sini adalah kayak dia nggak mau berkorban, dia mau duitnya banyak. Terus dia mau bail out setelah ngeliat Blazers yang gak terlalu jago dalam building team. Karena mereka juga bukan destination free agency atau trade yang bagus. Ya piye bos. Gini, harusnya tuh dia culas sedikit deh sebelum masuk ke sana gitu. Kayak misalnya nih 11 tahun lalu. Iya. Misalnya nih ya, ini mungkin agak ekstrem juga kayak ketika nih dia meeting sama Joe Cronin dan dibilang kita akan ngebangun tim jadi contender. At least lu bawa perekam tape atau apa gitu. You know, hey nih I got iya gitu kan. Oh di dalam ini ya. Di dalam Funko gitu kan. Hey I got you the whole time on your desk gitu. Bisa jadi gitu. Cuman soalnya gini gue ngerasa mungkin salahnya tetap ya kalau gue jadi pemain lebih ke Portland lah. Lu kampret lah gitu. Cuman secara legal they can do that gitu. Ya, apa yang Damian dapat sekarang adalah PR-nya lebih positif buat dia, bukan buat Blazers. Ini agak lucu sih karena kalau misalnya ini menurut gue ya, Damian Lillard itu bisa aja kayak sok-sok baik, sok-sok apa. Dan kalau kan tetap kan who's holding the trigger itu kan si Portland kan. Kalau misalnya mereka udah bete banget dan emang udah nggak mau banget, bisa dikirim ke Orlando Magic. Atau dikirim ke Indiana Pacers. Nothing against those teams. Ini terkait sama Buddy Hield ya? Iya, bisa jadi. Tapi maksud gue nothing against those teams. Tapi ya uniknya adalah kayak ketika itu terjadi, apakah dia akan tetap mau memainkan kartu good guy ini gitu. Well, apakah dia akan tetap mau main? Man, walaupun gak se-ekstrim sampai nyebut destinasi, Donovan Mitchell tuh ketika dia di Jazz dan di trade, dia tuh tadinya maunya masuknya ke New York. Knicks, ya. And then dia masuk ke Cleveland santai aja. Kalau ngelihat bagaimana he conducts himself ya, and what he's trying to do right now, he's really trying to make himself seem as a good guy. Dan gue yakin Dame is a good guy gitu. Emang ini kasus dimana simpati gue sama Dame, tapi emang Portlandnya kampret. Tapi mereka berhak kampret gitu loh. Ya berhak kampret. Oke. Nah, gue sih ngerasa Dame tuh tipikal yang kalaupun dia nggak dapet tim yang dia inginkan, selama tim yang where he ends up itu competitive, punya chance, timeline cocok sama dia, menurut gue sih dia nggak akan banyak komplain. How many teams are actually? Nah, that's a tricky thing. Ya, karena kemarin kan gue lihat juga itu ada rumor-rumur Bulls. Nah, ada rumor Toronto Raptors. Ya maksud gue itu kan Raptors mungkin menarik tuh, agak menarik. Tapi I think it's out of the box itulah. Yang menurut gue jadi kayak ya only Miami make sense. New York? I think with the investment in Jalen Brunson. Tapi Randall juga lagi bermasalah sih. So but I don't think New York is like he's not the missing piece for New York. Yang tricky adalah tim-tim yang potensial tuh kebanyakan tuh ini timeline-nya tuh udah masih yang nggak pas lah. Is it possible to work something dengan I don't know, even an OKC? Nggak ya? No, I don't think timeline sih menurut gue masalahnya. Spurs sih yang menarik. Lah, kan Spurs juga muda, men. Yang menarik aja. Oke, so nggak tahu. Emang that's also a tricky situation. Sebuah faktor lainnya adalah tim-tim lain yang di market. Dan menurut gue this is supply demand kan stuff. Iya, dan menurut gue ini akan force the hand sebenarnya. Look, ujung-ujungnya he's gonna go to Miami. Bagi gue ngelihatnya. I mean, unless lo bisa shout out another name yang bisa kasih offer lebih baik. Nggak kan? He's gonna go to Miami and then offer lebih baik dari Miami lumayan banyak menurut gue. Siapa? Offer like Toronto. Ya. Yeah. I think tadi siapa lagi gue lupa. New York juga I think offernya bisa lebih baik. Yeah. But the situational. Miami is just too on the nose. Ya, cuman and then apakah itu tim yang si Dame-nya pengen banget main gitu? Even though mungkin dia akan baik kan pasti ketika diskusi udah ketahuan ya. This is not his preferred destination. Yeah. Dan gak ada ingredient untuk menjadi his preferred destination. I think that's the key word sebenarnya. Yeah. Gitu. Kenapa tadi gue ngelempar OKC tau gak kenapa?
Because walaupun mereka terlihatnya tim masa depan, gue bisa bayangin, especially abis Shai breakout, ya, they will become tim masa kini. Ya, windownya tuh bakal present gitu loh. Ya. Gitu. Pertanyaan kayak lo sebut Magic mungkin itu masih, atau San Antonio bahkan itu masih agak lebih in the future gitu. Sampai kita lihat Wembanyama pertama kali main basket ya. Gitu. Is there a trade yang bisa di work dengan Philly? Oh no, unless Harden wants to go. Harden's not going to Portland. 3 tim kalau mau. Lo kirim Dame ke Philly. Lo kirim Harden sama Tobias ke Clippers. And then Clippers buang pemain-pemain tua sama kontrak jeleknya kayak Markieff Morris dan kawan-kawan ke Portland lagi. Chance gede. I mean it would solve a lot of problems gitu loh maksud gue. Jadi kayak ganjelannya apa? Enggak, I think almost ya ganjelannya cuma timnya mau apa enggak gitu. Karena kalau gitu kan sebenarnya maksudnya ganjelan yang bikin timnya enggak mau apa? Portland. Iya, mereka dapetin. Iya, karena Philadelphia gue jadi Harden nggak ada, udah selesai. Itu masalah. Clippers, gue dapet Harden. Tanpa harus ngelepas banyak. Oke, Philadelphia dapat. Portland dapat. Nah itu dia, Portland dapat apa gitu loh. Apakah gue cuma perlu mau dapat kontrak jelek doang? First round picks-nya Philly juga kan udah nggak terlalu bagus. And then the whole Clippers with no assets, kan situation juga nggak bagus. So mereka dapat apa gitu? Atau nanti misalnya, atau lu involve another team yang punya aset bagus, maybe the New York Knicks. So that becomes a 4-team trade. 4-team, mereka mungkin bisa dapat I don't know, like Rocco atau yang kayak Covington. Covington. Karena Clippers itu kan banyak pemain-pemain bagus yang kontraknya nanggung juga. Norman Powell, Robert Covington, Nicholas Batum dan kawan-kawan. So Batum balik ke Portland gitu ya. Why not? Gitu. Ya udah mau pensiun sih dia. I think he wants an NBA championship. I don't think he wants to go to Portland. Itu buyout sih bisa. You know what? Kita harus buka ESPN trade machine dan coba kita mainin semua kemungkinan. Sekalian jamet. Untuk mencari ini yang value-nya paling gede buat Portland yang mana. But I think gini loh, the benefit of waiting adalah untuk tahu value pemain yang bisa lo dapetin dari Miami-nya sebenarnya. Menurut gue udah mentok gak sih? Enggak, bentar. It's how, not who. Pandangan mereka itu bisa berubah kalau ngelihat Jaime Jaquez mainnya bagus di setengah musim pertama dia di NBA. Kalau misalnya ngelihat Nikola Jovic mainnya kayak di FIBA World Cup. Kalau misalnya ngelihat Tyler Hero jago banget sehingga nggak masalah redundant. Iya. Kalau ngeliat Kyle Lowry tiba-tiba kurus gitu. Jangan lupa loh, Kyle Lowry udah kepergok lagi nomor sama Chauncey Billups. Jadi ada beberapa hints remah-remah roti yang membuat gue berpikir maybe this is more a matter of time. Jadi apa? If not when ya. It's when not if. Gitu loh. Sekarang ini tinggal masalah jaga-jaga PR aja, and that is what Dame is doing, and that is what the Portland Trailblazers are trying to figure out how long kita bisa kelihatan kayak bad guy. Itu sih yang sebenarnya kepikiran di gue sih. Gitu. Sambil nunggu apakah ada tawaran yang bisa memuaskan mereka berdua. Franchise gurum sih. Kasian tuh teman kita si Gamal yang suka Portland Trailblazers. Anyway, lastly cepet aja. Lo pengen banget ngomprolin soal WNBA. Coba sebut aja cepet, ini situasinya sudah masuk ke semifinal. Jadi WNBA itu nggak, kalau udah masuk playoff nggak ada conference. 1-8 1-16 8 seatnya. Jadi finalnya bisa aja dari conference yang sama. Situasinya adalah di semifinal yang satu ada Connecticut Sun lawan New York Liberty. Liberty ini kan tim yang baru kedatangan Breanna Stewart sama si Courtney Vandersloot ini sharpshooter kan? Enggak, playmakernya Chicago Sky. Yang sharpshooter Allie Gili. Allie Gili main di mana? Istrinya Vandersloot. Oke. Dia yang ngalahin si Chris Paul di Horsekin waktu pandemi. Kemudian di semifinal yang kedua Dallas Wings lawan juara bertahan Las Vegas Aces yang dilatih sama Becky Hammon. So quickly, what do you see happening over here, dan mungkin prediksi siapa yang masuk final? In the first matchup itu Sun lawan Liberty. Sun ini sering banget masuk semifinal, tapi nggak pernah juara. Jadi kayak tim apa ya? I mean like maybe we can always a bridesmaid, never a bride gitu ya. Mereka tuh lagi ada duet mautnya, Alyssa Thomas dan Dewana Bonner. I think mereka itu baru jadi duet pertama yang nyetak 25 points, 5 rebounds and 5 assists in the same game. Gila, mereka itu duet maut banget lah. Lawannya again New York Liberty ini menurut gua super tim tahun ini. Dan ini super timnya kayak lu ngegabungin dua super team Warriors. Super tim yang ada Kevin Durantnya ketika mereka Stewie masuk, Kevin Durant kan. Lu punya Ionescu, Marvin Johannes. Ionescu belum gue sebut tadi ya. Ionescu itu udah kan kayak Clay sama Steph kan.
UNESCO masuk. Splash Sisters ya? Splash Sisters. Dan lu kedatangan kayak CP3-nya, Courtney Vandersloot. Oke. Terus dengan ada Jonquel Jones sudah, that's the Kevin Looney of like the team. Jadi ini bener kayak gabungan dari Warriors yang pas era KD plus kedatangan ada Chris Paul, veteran point guard. So it's really interesting. Wangi banget timnya. Okay, and then the other one, Dallas Wings ini the best wing duet. Arike Agumnidai yang main di Space Jam. Jadi laba-laba gitu yes. Kan? Sama one of those monsters lah. My favorite, she's so pretty. Satu Sabali. Oke, orang mana dia? Prancis. Oh oke. Lucunya adalah, gue nggak tahu Prancis apa. Atau negaranya jadi Prancis. Oke. Yang lucunya adalah kemarin baru ke Gap Grant Williams datang ke game. Oh iya, gue lihat ya. Terus kayak sosok PDKT gitu. I love the game gitu ya. Dan itu yang lucunya apa? Dia bawa HP kan Grant Williams. Itu kelihatan di HP-nya lagi kebuka new contact. Oh aduh, mutualan. Ya kalau dalam defense Grant Williams kan gue baru pindah ke Dallas. Iya. Temen gue belum banyak di sini. Luka masih di Slovenia. Anyway, talk to me about Aces. Aces itu sang juara bertahan. Mereka itu punya chance menjadi juara bertahan pertama WNBA, repeat champions pertama WNBA dalam 23 tahun terakhir. Tapi waktu musim di awal mulai itu Candace Parker cedera dan harus operasi kakinya. So they're left with. Is she out for like the season? Belum tahu ya. Undefended ya. Okay. I don't think tapi ya mereka cuma tinggal Kelsey Plum. One of the best point guards. Baru nongol di podcast All the Smoke tuh Kelsey Plum. Menurut gue dia keren sih. Aja Wilson MVP, the best player in WNBA sekarang. In women's basketball. Jackie Young sama Chelsea Gray itu kayak udah dua Swiss Army knife. It's like having two Scottie Pippens and the same ini. Tapi ya I think and with the mastermind juga Ibu Becky Hammond on the helm. Menurut gue sih yang akan masuk final itu Aces and Liberty. Dream final ya. Nah, jadi kayaknya dari awal musim semua orang pengennya itu deh. Tapi Aces ini yang emang digadang-gadang pengen juara repeat ini, sayangnya di musim ini rekornya 2 kali kalah 1 kali menang lawan Liberty. And I think the key for them, the Aces ini adalah gimana cara mereka matiin Courtney Vandersloot. Karena again, imagine lu punya UNESCO tuh kayak Steph, Marin Johannes itu kayak Klay Thompson. And then you have CP3 running the show. That's just unfair. That's what Liberty is right now. So basically, gimana caranya Aces bisa ngantiin itu? And I think if you can stop Courtney Vandersloot, you can basically stop a part of the offense. Karena lu masih punya a KD-like weapon di Brianna Stewart. Stu yang like the former MVP. Dan Kylan Candace will hurt defensively. I'm guessing Aja Wilson will have to explode for the Aces to win. Tapi I'm still banking on the Liberty. Okay, that's very exciting. Ini mungkin buat yang belum tahu, nontonnya di mana kalau playoffs? Jujur gue juga masih nggak tahu nonton di mana. Jadi lu membuat analisisnya dari baca-baca aja? Dari YouTube. Gue nontonnya post the game. Jadi nggak ada yang gue nonton live itu nggak bisa. Soalnya kayak musim lalu tuh sempet gue sebulan tuh langganan pass-nya. Anyway, kalau ada yang tahu, tolong mention kita. This is good basketball. Lo bisa lihat main-main NBA aja tuh selalu nonton because it is good basketball. Yeah. Itu aja buat episode Box Out kali ini. See you next week dengan mungkin pembahasan yang lebih fast pace ya. Semoga udah nggak terlalu slow news lagi. We can start the previews. The preview buat musim depan ya. Yeah, lu mau tiap tim? Enggak. Divisi. Anyway, this is Box Out and we are out.